شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang Allah muliakan insyaallah. Di pertemuan kita sebelumnya kita sudah membahas di antara tanda semakin dekatnya kiamat, yaitu Allah akan menimpakan berbagai ujian kepada mukmin, dan dari satu waktu ke waktu yang lain apa yang diderita oleh seorang mukmin semakin bertambah buruk. Jadi kalau seandainya seseorang menceritakan keadaan hari ini buruk, maka dipastikan tahun depan, 2 tahun yang akan datang, keadaan itu bertambah buruk. Jadi fitnah dunia terus memburuk. Berbagai musibah, bala datang bertubi-tubi. Itu yang disebutkan oleh Nabi dan kita sudah bacakan hadisnya, yaitu ketika Anas bin Malik dilaporkan oleh beberapa tabi'in. Anas termasuk sahabat yang panjang umurnya. Mereka mengatakan dan mengadukan tentang keburukan yang diterima di bawah kepemimpinan Hajjaj As-Saqafi, gubernur yang paling kejam yang membunuh para ulama. Lalu Anas mengatakan, aku mendengarkan dari Nabi, apa yang kalian alami hari ini itu tidak ada apa-apanya. Nanti semakin dekat dengan waktu kiamat, maka semakin buruk keadaan. Artinya, kalau dulu muncul pemimpin yang buruk, maka ke depan akan lebih buruk, dan lalu menzalimi rakyatnya dengan cara yang lebih buruk. Oh, ada nanti pemimpin yang baik muncul di tengah-tengah itu. Kata para ulama, itu hanya diistirahatkan oleh Allah sebentar. Begitulah, maka dimaukan Allah, bersiap-siaplah menghadapi keadaan lebih buruk. Yang dimaksud adalah fitnah dunia, fitnah terhadap kehidupan kita. Makanya nasihati anak-anak kita untuk menjaga iman mereka sampai bertemu dengan Dajjal. Nasihati cucu kita agar memperkuat akidah di masa-masa banyaknya fitnah. Baik, kita lanjutkan tanda berikutnya yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu tasaddud a'wan as-salatin 'ala an-nas wa dhuhur nisa'ul kasiyat 'ariyat. Ini ada 2 tanda yang disebut di dalam satu hadis yaitu sebelum kiamat akan bermunculan algojo yang menjadi
pembela para penguasa. Kemudian sekaligus juga muncul perempuan-perempuan yang berpenampilan seksi. Dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata, sinfani min ahli an-nar lam arahuma qaumun ma'ahum siyatun ka'aznabil baqar yadribuna biha an-nas. Kata Rasulullah, ada dua kelompok orang yang aku mendapatkan mereka di dalam neraka. Lam arahuma qat, tapi dua kelompok orang ini tidak pernah kusaksikan sekarang, artinya di zaman Nabi. Beliau tidak pernah menyaksikan model dua kelompok orang ini. Jadi Nabi memberi isyarat, kedua penduduk neraka ini, kedua kelompok yang menjadi penduduk neraka ini, itu munculnya nanti setelah masa kenabian. Mereka akan bermunculan di penghujung zaman menuju kiamat. Makanya Nabi mengatakan, aku tidak pernah melihat mereka ada di zamanku, dan mungkin juga tidak muncul di zaman sahabat, tapi munculnya nanti mulai setelah zaman itu. Artinya zaman-zaman menuju di penghujung zaman. Dan dua kelompok ini, karena Nabi menyebutkannya mereka berada di dalam neraka, maka dipastikan dua kelompok ini pasti dalam neraka, karena tidak ada keraguan pada kalam Nabi SAW. Dan ini menjadi mukjizat dari seorang Nabi. Beliau bisa dinampakkan oleh Allah keadaan yang gaib dengan izin Allah, baik melalui mimpi ataupun melihat dengan pandangan langsung. Jadi Nabi sudah melihat lebih dahulu dua kelompok ini dipastikan masuk neraka, dan munculnya setelah masa beliau. Siapa mereka? Yang pertama kata Nabi, qaumun ma'ahum siyatun, yaitu orang-orang yang di tangan mereka ada cambuk. Orang-orang yang di tangan mereka ada cambuk, ka'aznabil baqar, dan cambuk itu panjangnya seperti ekor sapi. Yadribuna bihan nas, dan mereka memecut cambuk tersebut untuk memukul orang. Jadi ini kelompok pertama yang akan muncul, kata Nabi, yaitu orang-orang yang diberikan kekuasaan oleh rajanya dengan memakai cambuk. Ya, ini senjata di masa lalu. Senjata di masa lalu itu panah, tombak, dan cambuk menjadi salah satu alat untuk menyiksa. Bahkan menjalankan hukum Islam itu juga menggunakan cambuk. Nah, kelompok yang pertama ini di tangan mereka cambuk. Jadi kalau maksud di tangan mereka memang pegang cambuk, maka mereka termasuk orang yang diberi hak untuk memegang itu terus-terusan. Siapa yang dimaksud di situ? Yaitu al-Gojo yang menjadi pegawai kerajaan di masa itu. Kata Nabi, nanti mereka ini bekerja untuk para penguasa. Ya, tentu Nabi memberi istilah memegang cambuk disesuaikan dengan kehidupan zamannya. Yang dimaksud sebenarnya adalah orang-orang yang dipercayakan memegang senjata, lalu mereka ditugaskan membela para penguasa, dan mereka mulai menggunakan senjata itu, yadribuna bihan nas. Mereka menggunakan senjata itu untuk memukul manusia atau memukul orang.
Bahasa Nabi, mereka ahli neraka, menunjukkan yang dipukul adalah orang yang tak berhak dipukul. Karena dalam hukum Islam, kalau orang yang berhak untuk dicambuk itu tidak akan pernah al-wujudnya masuk neraka. Sampai hari ini Pak, di Arab Saudi al-wujud itu memang dilatih. Kemudian mereka pun melatih keturunannya. Jadi itu keluarga Al-Gujub. Saya pernah melihat tayangan wawancara dengan keluarga para Al-Gujub untuk melaksanakan hukum Islam. Dan mereka itu PNS, digaji oleh negara. Tugasnya apa? Kalau ada yang melakukan pembunuhan, maka mereka lah yang ditugaskan melaksanakan kisos. Kalau ada pencuri yang perlu dipotong tangan, mereka juga tugas memotong tangan. Jadi tugas negara, tapi yang dipotong, yang dibunuh, dicambuk dalam beberapa hukuman yang lain, itu semuanya dilakukan berdasarkan hukum syariat. Nah, kalau yang model begini, itu bukan yang dimaksud oleh Nabi, karena itu tidak berdosa. Maka tidak pernah ada satu catatan yang menyebutkan bahawa para al-Gujub yang melaksanakan hukum Islam, di tangan mereka darah tumpah hampir setiap waktu, kemudian tiba-tiba dia dihukumi sebagai orang yang berdosa. Malah mereka dianggap sebagai penegak hukum Islam. Jadi yang jadi masalah di sini apa? Berarti kelompok yang dilihat oleh Nabi dalam neraka ini dan muncul di akhir zaman menggunakan cambuk mereka, menggunakan senjata mereka untuk memukul manusia yang tidak berdosa. Jadi dalam tanda kutip, demi membela penguasa, maka kemudian mereka menzalimi rakyatnya. Dan itu tidak ada di masa Nabi. Ibnu Mas'ud, kalau saya nak salah dalam hadis riwayat Ibnu Mas'ud, beliau mengatakan bahawa beliau pernah marah dengan budaknya. Lalu ketika beliau mencambuk budaknya, tiba-tiba terdengar suara memanggil-manggil dari belakang. Dan suara itu mengatakan, berhentilah, cukuplah wahai Ibnu Mas'ud. Lalu ketika beliau memalingkan wajahnya, ternyata suara itu adalah suara Rasulullah. Kata Rasulullah, ingatlah cambukanmu kepada budakmu nanti akan dibalas oleh Allah di akhirat nanti. Begitu Ibnu Mas'ud mendengarkan kalimah itu, langsung dia hentikan dan segera dia membebaskan budaknya karena takutnya kepada pembalasan Allah. Kata Rasulullah, padahal yang dicambuk itu budaknya, tapi Ibnu Mas'ud diingatkan. Dan begitulah Nabi memperingatkan semua sahabat untuk tidak memukul, menyiksa orang walaupun dia budak. Islam itu agama rahmatan lil alamin. Semenjak datangnya Islam, binatang-binatang pun mendapat perlakuan yang istimewa. Dulu membunuh binatang itu kadang-kadang dengan memukul kepalanya. Ada yang menusuk tombak ke dalam tubuh mereka lalu dipanggang. Tapi semenjak datangnya Islam, binatang pun terselamatkan. Tidak ada yang memukul binatang, tidak ada yang menyiksanya, dan kalaupun dijadikan sebagai bahan makanan, disembelih dengan begitu bersahaja, dengan sekali sembelihan yang tidak menyakitkan. Itu perlakuan terhadap binatang. Maka Nabi sangat menjaga perlakuan terhadap manusia. Kata Rasulullah dalam haji wada', haram sesama kalian, sesama mukmin haram untuk mengganggu darah, harta dan kehormatan. Haram. Tak boleh mengganggu darah orang, menumpahkan darah orang, walaupun tak sampai membunuh. Melukai pun tak boleh kalau dia tidak berhak dilukai. Kemudian tak boleh menghilangkan harta orang, dan juga tidak boleh a'radakum, kehormatan tak boleh diganggu. Tak boleh meribahnya, tidak boleh mengejeknya. Jadi sampai segitu.
Makanya Nabi ketika menyebutkan kelompok pertama ini, maka dipastikan telah terjadi perkara di luar syariat, yaitu mereka memukul orang-orang dengan kekuasaan yang berada di tangan mereka. Nah ini di saat seperti itu, kalau algojonya saja masuk neraka, bagaimana dengan rajanya? Kalau algojonya, eksekutornya saja masuk neraka, bagaimana dengan yang mengeluarkan surat perintah untuk membunuh, walaupun dia tak langsung ikut membunuh? Ada hadis lain, Rasulullah SAW menyebutkan barang siapa yang saling tolong menolong dalam membunuh seorang mukmin yang tidak berhak dibunuh, walaupun hanya dengan satu kata, kata Rasulullah, walau bikalimah. Jadi seorang raja mengatakan bunuh, yang bunuh bukan raja. Raja tak mau mengotori tangannya dengan membunuh langsung, dia suruh algojo-algojonya. Kata Rasulullah, semua mereka, semuanya, eksekutornya, rajanya, semuanya siapapun yang terlibat dalam usaha itu, nanti ketika dibangkitkan hari kiamat, mereka menghadap Allah, lalu tertulis di dahi mereka, ini dalam hadis disebutkan, tertulis dalam dahi mereka, aisa mir rahmatillah. Orang-orang ini adalah orang-orang yang tidak akan mendapatkan rahmat Allah. Tidak ada kasih sayang Allah untuk mereka di hari kiamat. Tidak ada perlindungan. Yang ada cuma persiapan menghadapi azab yang pedih. Nah, jemaah melakukan Allah, ini permasalahan ini dikuatkan dalam hadis dari Abu Hurairah ketika Rasulullah berkata, yuqalu lirrijalin yawmal qiyamah itrahu siyatakum wadkhulu jahannam. Nanti kata Rasulullah di hari kiamat, Allah akan mengatakan semua kepada orang-orang yang dulu memegang senjata untuk menyakiti orang-orang yang tidak berhak untuk disakiti, kata Allah, itrahu siyatakum, lepaskan cambuk kalian, wadkhulu jahannam, dan sekarang masuklah ke dalam neraka jahannam. Nah, disitulah mereka menyesali kenapa mereka menuruti keinginan raja-raja mereka. Makanya nanti salah satu ciri-ciri orang-orang yang menyesal di hari kiamat, mereka saling menyalahkan. Jadi mereka itu saling menyalahkan. Nanti yang anak buah akan mengatakan kepada para rajanya, gara-gara engkau menyuruh kami, maka kami pun dimasukkan ke dalam neraka. Rajanya pun mengatakan, kalian kenapa menurutiku? Maka lihatlah aku pun masuk neraka. Jadi terus mereka saling menyalahkan. Jadi ini kelompok pertama yang muncul di akhir zaman. Maka berhati-hatilah kalau kita memilih profesi menjadi tukang pukul. Jadi berhati-hati memilih profesi. Kalau seandainya kita tak bagus iman, kita gunakan senjata dan kekuasaan untuk menyakiti sesama mukmin tanpa dosa yang berhak. Dan ini lebih-lebih dipancing oleh nafsu gara-gara urusan politik. Yang menjadi permusuhan adalah para raja, yang menjadi musuh orang-orang di atas. Tapi kemudian yang di bawah menuruti saja keinginan rajanya. Itu semuanya nanti akan mendapatkan balasan yang lebih dahsyat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, Nabi menyambung hadisnya, kelompok kedua yang Nabi lihat dalam neraka dan tidak ada di zaman Nabi tapi muncul di akhir zaman, siapa mereka? Yaitu nisaun kasiyatun 'ariyat, perempuan-perempuan yang berpakaian tetapi telanjang, mumilatun ma'ilat, kalau berjalan sengaja berlenggak-lenggok, ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah, di atas kepala mereka ada punuk unta yang miring. La yadkhulnal jannah,
ku pastikan, kata Nabi, semua kelompok perempuan ini tidak akan masuk surga, wala yajidna rihaha, jangankan masuk surga, mencium aroma surga pun tak dapat. La yujadu min masirati kaza wa kaza wa inna rihaha la yujad, kata Nabi, dan bau surga itu sebenarnya sudah tercium dari jarak sekian dan sekian. Nah, jarak sekian dan sekian itu nanti diperjelas di dalam hadis yang lain. 40 tahun lagi kita berjalan mencapai surga. Ini kita menuju ke surga 40 tahun lagi baru sampai. Dari sini, dari tempat kita berdiri ini, bau surga sudah tercium, saking wanginya surga. Tetapi kelompok perempuan ini, mereka jangankan menuju ke pintu surga, mencapai tempat tercium aroma surga pun tak bisa. Begitu jauhnya mereka dari pintu surga. Jadi ini betul-betul sebuah ancaman yang dahsyat, mengerikan bagi mereka yang takut kepada Allah. Tapi apa yang kita lihat fenomena hari ini, Bapak Ibu? Lihatlah, Masya Allah, perempuan-perempuan di akhir zaman bermunculan persis seperti apa yang telah Nabi katakan. Ciri-cirinya, nisa perempuan, kasiat berpakaian, ariyat tapi telanjang. Nabi tidak bilang mereka nanti akan telanjang di menjelang kiamat, tidak, tapi berpakaian mirip orang telanjang. Maksudnya pakaiannya membungkus, jadi bukan pakai baju, tapi membungkus badannya. Yang namanya bungkusan disesuaikan dengan isinya. Jadi bentuk sudah seperti bentuk timpan. Timpan itu bagaimana isi dalamnya, begitulah bungkusannya. Begitu keadaannya. Maka perempuan-perempuan timpan ini, dia akan membungkus dirinya sesuai bungkusan. Baju melekat, celana melekat. Subhanallah, pemandangan itu kita dapatkan hari ini. Dan yang lebih miris, di saat mereka dengan beraninya memamerkan maksiat mereka, dibonceng oleh pacarnya atau bahkan suaminya, berjalan melindunginya dari mara bahaya, lalu membiarkan istrinya berpakaian ketat, dan suami itu bangga sekali kalau istrinya bisa dinikmati oleh orang lain dengan pandangan yang penuh nafsu. Makanya suami-suami ini pun nanti ikut bersama istrinya ke dalam neraka. Dan suami ini masuk ke dalam golongan ad-dayus, yaitu suami yang kehilangan cemburu, membiarkan anak dan istrinya berada di dalam maksiat. Apa maksiat terbesar dari seorang perempuan? Salah satunya berpenampilan seksi. Kita tidak usah bicara Jakarta, Medan. Kita perlu introspeksi diri. Apakah kita sudah aman? Apakah kota Losmawe ini sudah aman? Lihatlah kanan kiri. Kita dapatkan keadaan seperti itu. Kadang-kadang kita mengajar di satu kampus, tidak ada perintah sedikit pun untuk menjaga pakaian. Yang ada hanya perintah upacara 10 November upacara, 31 Oktober upacara, upacara terus-terusan. Tidak ada satu surat pun dari rektor yang menyebutkan wajib berpakaian dengan tata cara begini-begini. Maka kullukum ra'in, semua kalian pemimpin, kata Rasulullah, wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, dan semua yang pernah dijadikan pemimpin oleh Allah nanti wajib tanggung jawab atas apa yang dia pimpin. Jadi hari ini jangan pikir hanya tunjangan saja, tunjangan besar, nanti di akhirat kena tunjang juga kalau sudah diizinkan menjadi pemimpin. Lalu ciri berikutnya, kata Nabi, mumilatun ma'ilat, kalau mereka berjalan, perempuan-perempuan ini berjalan, mereka berjalan dalam keadaan berlenggak. Jadi sengaja jalannya diatur, Pak, untuk memancing rasa penasaran, menebarkan pesona dengan jalan mereka. Dan
ciri berikutnya, ru'usuhunna ka aslimatil buktil ma'ilah, di atas kepala mereka ada punuk unta yang miring. Artinya apa? Imam Nawawi menyebutkan yang dimaksud oleh Nabi di situ adalah sanggul yang diletakkan di atas kepala mereka. Jadi perempuan-perempuan meletakkan sanggul kapan? Ketika mereka keluar rumah, ada acara-acara tertentu yang dianggap acara itu acara resmi yang dihadiri oleh banyak orang. Di situ mulai sanggul bertebaran, karena ada unsur kesombongan dan kebanggaan pada sanggul. Jadi diletakkan di mana? Di atas ubun-ubun mereka, seperti punuk unta. Itu kata Imam Nawawi, karena hadis ini riwayat Muslim. Jadi Imam Nawawi menyatakan bahawa yang dimaksud oleh Nabi adalah menjadikan ubun-ubun kepala sebagai sumber perhiasan. Makanya saya berulang-ulang mengatakan bahawa jangan kira pakaian-pakaian adat sudah aman daripada itu. Pakaian adat itu kan menghiasi kepala, sengaja buat sanggul di atas ini, kemudian diletakkan manik-manik, lalu kemudian juga pinggang diikat dengan tali pinggang besi, dibuat seramping mungkin, menari di depan laki-laki. Lalu kita mendirikan satu lembaga adat untuk mempertahankan adat, padahal menurut Nabi ini haram balu. Pegat lembaga adat bukan mempertahankan syariat, tapi mempertahankan adat yang kadang-kadang melawan syariat. Itu foto Cuk Nyak Mutia, foto Cik Nyak Adin yang dilukis itu pun mungkin tak seperti sebenarnya, sengaja dilukis mengikuti pakaian adat. Jadi buat sanggul di atas kepala. Padahal Nabi telah mengatakan punuk unta miring itu menjadi salah satu ciri kebanggaan perempuan di akhir zaman. Seksi, jalan sengaja berlenggak-lenggok, kemudian perhiasan di kepala, di ubun-ubun, itu semua akan menyebabkan mereka haram masuk surga. Haram masuk surga. Makanya Bapak Ibu yang Allah muliakan, jagalah anak-anak kita. Yang gadis, jagalah isteri-isteri kita. Dan semoga walaupun kita tak bisa menyelamatkan bangsa ini karena akan terus memburuk keadaan, tapi paling kurang kita dan keluarga kita tidak dimasukkan oleh Allah ke dalam nerakanya. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Karena kita hari ini tak bisa lagi Pak mendakwahkan orang tu, tak bisa. Kami cuma pintar di atas mimbar saja Pak. Kami cuma mampu berkoar-koar di depan mik. Yang kekuasaan tak ada di tangan kami Pak. Saya mau memarahi, mau menegur, mau mencaci maki bahkan perempuan-perempuan seksi itu kadang-kadang terbersit di hati. Ini kalau saya hentikan motornya, mungkin dia isteri pejabat, atau dia isteri penguasa, maka mungkin kitalah yang bermasalah. Begitu keadaan dunia hari ini. Cukup dengan kalimat purusankah yang mentang kata im. Kalau kita mengatakan, misal, kok begini pakaiannya, kok berani begini-begini, nanti dijawabnya apa? Purusankah? Apa urusanmu? Belum lagi disambungnya, apa mamamu yang kasih makan aku? Begitu sautan biasanya. Nanti kalau kita bilang memang mama aku, memang mama kita tak pernah kasih makan dia, maka di saat itu terdiamlah. Amar ma'ruf nahi munkar kita tak mampu melakukannya. Makanya penguasa, dan saya sudah mengatakan berulang-ulang di depan penguasa, saya sudah sebutkan, saya sudah kasih tahu Kapolres, saya sudah kasih tahu Danrem, saya sudah kasih tahu wali kota untuk mempertahankan agama di kota ini. Kalau tidak, tunggu kehancuran berikutnya. Itu yang paling bahaya. Allah sedang merancang azab berikutnya di saat amar ma'ruf nahi munkar tidak dijalankan dengan baik. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.